Cuman ini ada kelainan daripada yang lain. Di atas kepala ini ada titik warna putih yang terang. Welcome back to Chris CSP YouTube channel. Saya lagi sama Om King Gunawan. Ini sebenarnya saya udah tahu loh Om. Ini dari tahun berapa saya tahu? Ini udah 5 tahun lalu. Tentang foto aura. Tentang foto aura. Pernah diajakin teman saya yang sebenarnya harus hari ini hadir tapi nggak bisa datang dia. Dia juga mau foto sebenarnya. Nah, ini rada deg-degan sih waktu naruh tangan kita untuk ngecek hasilnya gimana. Kita cek dulu sama si Om King. Kasih tahu nih buat hadirin sekalian ya, saya itu karena saya psikologi kan ya, psikologi ya. Jadi saya title saya itu psikologi. Saya tuh kadang-kadang nggak percaya hal-hal beginian, tapi untuk kali ini saya percaya. Nah, ini namanya saya. Chris kan tuh, ya. Hasilnya ungu. Ungu, oke. Garis besarnya, bagus ya. Wah, apa tuh? Karismatik, futuristik, sensual, visioner, imajinatif. Oke. Ini ke seluruh badan, ya, yang ungu, yang dekat badan kita yang direkam, sama artinya. Oke. Cuman ini ada kelainan daripada yang lain. Di atas kepala ini ada titik warna putih yang terang. Ini satu tanda kedepannya ada rencana, cita-cita akan berhasil. Wah. Ada tanda. Oke. Yakinin, saya bisa, saya mampu, akan saya coba. Jangan ragu. Ini udah ada tanda terang. Tanda ini tiap orang beda-beda. Oke. Oke. Ini ada satu tanda. Makanya saya lihat ini aura cukup bagus. Tapi nanti kita lihat perincian cakranya ya. Nah ini kan dari merah turun ke oranye atau jingga. Terus ke kuning, hijau, biru, indigo, ungu, lavender, putih. Oke. Ya, yang sering kita dengar warna pelangi diambil mejiku hibiniu. Nah, ini ya. Ini jatuhnya di ungu. Oke. Ini yang kita baca. Oke. Apa tuh? Intuitif, artistik, sensual, futuristik, visioner, karismatik, inovatif. Oke. Nah, sekarang ini lingkaran yang kena di lingkaran merah itu ada angkanya. Berapa? 13. Yang kena merah. Yang kena merah? 60 ya? 40. 40. Berarti 40 sampai 75 kita baca yang ini. Kalau di bawah 40 kita baca yang bawah. Sekarang bentuknya bulat. Bagus. Oke. Kalau yang kecil, yang pecah-pecah, itu tandanya sakit. Biasanya orang-orang tua yang stroke, yang penyakit kronis itu ada yang pecah-pecah. Ini mah sehat. Padat. Oke. Bagus. Nah, kita mulai dari cakra dasar. Cakra ini terletak di ujung tungkai. Berarti di tulang ekor kita ini kalau jatuh bisa lumpuh. Ini di angka 40 sedang. Oke. Cakra pusat di daerah perut angka 50 sedang. Ini yang kita baca. Harusnya bagusnya tinggi-tinggi Om ya, harusnya ya. Sedang aja udah oke. Sedang aja udah oke. Oke. Cakra hati terletak di angka 40. Nah, cakra jantung rendah. Emosi gimana, Chris? Emosi sedang-sedang aja. Nggak sampai meledak. Apa-apa saya orangnya diem. Ya. Lagi stres diem, lagi pusing diem. Agak rendah. Kalau yang emosinya tinggi, biasa cakra jantung tuh tinggi. Biasa anak-anak muda emosian ya. Ini kayaknya happy aja di bawah. Perasaannya cuek aja ya. Emang gue pikirin gitu. Iya, makanya begitu sih, rada cuek. Karena jangan stres.
Oke. Lanjut. Perlu membuka hati dan pikiran dan emosi lebih dalam. Oke. Bener sih. Wah, lumayan cakra leher. Energi untuk bicara di leher kan? Nah. Sedang. Wah, harusnya lebih kuat nih ya. Mata Oke, ketiga mata 20. Feeling, Rendah. insting, firasat. Ya, biasanya pakai logika, ini nggak dipakai. Oke. Mahkota 20. Yang di kepala ini. Nah, ini Rendah ya? rangkuman keseluruhan yang sedang, ada yang rendah, ya total sedang. Lulus. Oke. Lulus lumayan. Iya, iya. Kalau sampai di bawah nggak lulus, berarti jelek. Nah, ini isinya. Oke. Kepribadian ungu secara fisik, emosi, mental, spiritual, nanti dibaca. Iya. Biasa orang mau taunya ini. Pekerjaan. Oke. Terus satu lagi apa? Karir. Nah, coba Oke. baca. Pekerjaan ya kreatif, inovatif dan mandiri. Bisa ekspresi ide-ide visioner. Karir aktor, seniman, pengajar, produser, psikolog, guru, penyembuh, penemu. Ada nggak Ada. pekerjaan yang cocok sekarang? Ada. Wah, Ada. berarti cocok kan? Cocok. Ada. Aktor, seniman. Iya. Iya, orang antik tapi ini. berharapnya pengen tadi lebih tinggi nih auranya nih. Nah itu kalau misalnya seperti itu bisa diperbaikin nggak aura kita atau memang udah dasarnya seperti itu? Ya, ini kan Waktu kita ini bilang kan cakra yang dasar. cukup. Nah, Kalau yang rendah kan 1, 2, 3. Ada 3 cakra yang rendah, yang lemah itu harus ditingkatkan supaya seimbang semuanya. Jadi kalau ada yang sedang, ada yang rendah kan jadi nggak seimbang. Mau melangkah ketahan ini, ya kepikiran mau masih ketahan sama perasaan, khawatir. Kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Jadi harus ditingkatkan. Betul, pertanyaan itu cukup bagus. jadi tadi kalau dari kayak warna ini Om, berarti saya warnanya adalah ungu. Oke. Itu dari sisi warna kan ada tingkat level warna ya. Nah, bisa dijelaskan nih Om, maksudnya gimana sih? Merah tua apa segala macam sampai si putih. Dia kalau merah kan ya, apa tuh? Gembira, fisikal, kompetitif. Apa? Oke. Kalau merah hati, Fisikal, infrared. pekerja keras. Kekuasaan, realistis, kuat, membumi, penuh stamina. Memaksa kehendak, dia selalu memaksa kehendak. Jadi aura ini dibagi 2 kategori. Mejikohe ini orang yang lapangan. Oke. Kalau yang Binio ini belakang meja, Guys, oke. yang mengatur di belakang, memimpin, memanage, merancang, mendesain, meriset, perencana, analis, programmer, cocoknya. Oke. Kris cocoknya tuh yang di belakang yang mengatur. Oke. Sedemen sih ngatur orang memang. Jadi orang lapangan yang bekerja. Oke. Ini yang di belakang layar yang mengatur. Oke. Biasanya pemimpin nggak mungkin mati di depan kan. Yang di belakang yang mengatur. Ada tiga kepribadian dan sifat. Tipe, sorry bukan 3 ya. Jadi dari sini Om yang dibaginya ya. Nah, jadi aura ungu itu yang saya belajar di Amerika. Aura ungu itu memang karismanya bagus. Dan dia ada potensi orang kaya. Amin. Benar apa enggak? Nggak tahu. Chris yang Balik lagi adalah usaha kita sendiri. Ya, karena sekarang masing bekerja berjuang. Ya. Perjalanan masing jauh, yang penting kita sekarang perbaiki kelemahan kita. Oke. Kelemahan kita tingkatkan, berarti kita bisa maju. Daripada kelebihan kita nih tingkatin lagi paling berapa persen, tapi kelemahan kita tingkatkan jauh lebih hebat dari kelebihan kita yang ditingkatkan. Nah Om, ini kan scientificnya dari mana nih asalnya? Amerika. Asalnya. Mereka tujuannya itu sebenarnya buat apa sih kalau di Amerika?
dia mempelajari kepribadian seseorang dengan merekam gelombang elektromagnetik dalam tubuh. Oke. Jadi badan kita punya listrik di tubuh. Kalau kepribadian kan yang kita tahu sekarang psikotes Ya, atau apa. ada namanya DISC, misalnya Ya. dominan, intim. Ya, tapi stabil, kalau ini cermat. nggak bisa bohong. Oke. Ya. Nah, seperti alat yang sederhana ini multi tester. Serem juga kayak serem listrik ya. Oke. Ini jadi bukan mistis ya, ini memang benar-benar scientific. Tuh lihat. Coba Chris. Oke. Biar kenceng, biar keluar semua. Nah. Beda sedikit-sedikit. Mentok, ya. Kalau saya, ya, indigo. Indigo, oke. Jadi perbedaan ungu sama indigo dia dekat sekali. Indigo ungu tua, kalau ini ungu ya ungu Iya. gitu. Maka auranya lebih tua, ungunya ini ungunya kelihatan ungu bener kalau indigo tua. Oke. Jadi dari sini perbedaannya nggak jauh Iya. gitu. Nah Om, tadi kalau misalnya ngelihat aura kita nih, misalnya yang ada 3 yang lemah, Ya. keseimbangan dari cakra nih, misalnya tadi kelemahan saya adalah cakra mahkota, kualitas energi intuisi kurang, kepekaan spiritual yang rendah, emang jarang beribadah kali gue. Jarang rendah nih. Terus ini rendah nih, Ya, energi 3 cakra intuisi yang rendah. dan kualitas artistik yang rendah, cakra mata ketiga. Apalagi nih satu lagi tadi ya yang rendah, ini ya Cakra jantung cakra jantung. apa tuh harus? Kualitas energi yang ekspresi rendah, membuka hati, pikiran, dan emosi lebih dalam. Emang sih kadang-kadang nggak mau stres, nggak mau pusingin orang, nggak mau pusing diri sendiri. Nah ini gimana Om? Bisa ngimbangin nggak atau bisa naik nggak sebenarnya sih? Atau Ya. memang ini udah? Kalau foto aura kan ini bukan penyakit. Betul. Jadi solusinya bukan seperti dokter medis kasih obat. Nah, ini kita keadaan pakai kita. keseimbangan energi. Oke. Jadi kita pakai energi alam. Oke. Alam ini kan seimbang. Yang nggak Betul. seimbang kan manusia. Betul. Nah ini yang lagi viral kemarin di TikTok nih. Ya. Untuk Ini adalah kristal. keseimbangan. Ini adalah kristal yang Nah, ini pakai cocok. oke. Ya karena orang dewasa, kalau anak-anak biasa saya kasih yang Yang kecil. tawarin yang kecil. Jadi besar kecil beda nih. Ini jadi kristal apa sih Om? Ini kan alam ya, betul-betul dari alam ya. Eh, gimana dia bisa fungsinya untuk apa gitu? Nah, ini namanya green phantom crystal. Green Phantom Crystal. Oke. Apa tuh Chris? How to make money with Green Phantom. How to make money? with green money. Kenapa dibilang make money? Karena kristal ini fungsinya nih, yang jenis ini pikiran dan perasaan yang setiap detik kita pakai supaya fokus. Oke. Kalau terfokus, apa yang kita pikirkan akan terjadi. Betul? Oke. Kalau nggak fokus ya mikir doang. Perasaannya kemana, mikirannya kemana. Jadi kalau pakai kristal ini, biasa-biasa yang saya tahu, mereka rasakannya begini. Dia lagi diem, lagi nggak mikirin apa-apa, mendadak kepikir. Oke, ya. Kayaknya saya mesti begini. Kayaknya saya mesti cari ini, cari itu. Nah di situ ikutin pikiran kita. Oke. Nah kalau Om lihat Itu dari yang saya, apa sih Om? Gimana tuh saya? Apakah dengan menggunakan kristal ini bisa menetralisir, mengimbangkan? Betul. Nah, Jadi kalau mau tahu perubahannya dipakai harus dulu. pakai dulu ya. Sebelum pakai kristal seperti ini cakra-cakranya. Sesudah pakai kristal nanti kita foto lagi kelihatan. Nah, Nggak bisa bohong. Ya. Ya kan? Ini udah tercatat. Ya. Jadi saya penasaran sama Om King nih. Om King membuka usaha aura fotografi ini sebenarnya buat apa sih Om? Wah, udah lama. Tujuannya dan kebanyakan orang tuh apa Om? Saya mulai buka foto aura ini sejak tahun 1999. Oke. Ya.
ke sini udah hampir 20 tahun lebih. Nggak pernah pindah, nggak pernah buka cabang. Jadi kenapa saya mau mendalami, mau buka sampai usaha begini kan, yang jarang orang kepengen apa sih foto aura, manfaatnya apa sih? Ya karena waktu tahun 98 itu saya kena musibah yang kerusuhan Mei 98. Jadi habis usaha semua dijarah, dibakar. Nah, teman-teman dari Amerika monitor, suruh saya belajar aura. Di Amerika lagi booming, bagus ini. Ya sejak saya belajar itu memang waktu itu keadaan lagi labil ya. Mikirin usaha 30 tahun dalam sekejap habis. Sekarang mau usaha apa bingung. Ya udah sampai di Amerika belajar aura. Nah guru di sana orang Amerika itu Guy Cogin. Dia lihat saya tuh orang bingung, kayak orang stres, nggak tahu harus bagaimana. Dia ngomongin apa nggak masuk ke otak. Dia kasih saya kristal satu, suruh saya pakai. Saya berasa dalam 1 minggu saya berasa tenang dan fokus. Nah dia bilang, kalau lu nggak fokus berarti lu nggak tenang. Kalau lu tenang berarti lu bisa fokus. Nah mulai apa yang dia kasih tahu tuh ini saya bisa nangkep semua. Akhirnya saya belajar kristal. Saya nggak suka nih pakai cincin, jam tangan, nggak suka. Nah, tiba-tiba disuruh pakai kristal lagi. Mau nggak mau, karena kristal ini bermanfaat buat diri saya udah rasakan. Sampai sekarang saya pakai. Saya juga ada tekanan darah tinggi. Pakai ini membantu ya, membantu begitu kita kepancing emosi. Saya bisa tenang. Kalau dulu, walaupun udah makan obat darah tinggi masih kepancing aja gitu. Nah ini balik lagi tadi sebelum kita ngonten, kita udah ngobrol-ngobrol dulu nih. Ini kristal ini bukan mistis juga, tapi sudah teruji di UI. Betul. Ya. Sudah teruji ya. Nah ini buku saya, waktu 2003 saya bikin. Jadi waktu mau bikin buku ini, saya disuruh tes sama penerbit ke UI Salemba ya, karena di sana ada di program ilmu material UI Salemba ada alat XRD, X-ray diffraction untuk menguji kristal. Karena di sana ada pelajaran kristalografi. Ya, kalau yang kuliah teknik elektro pasti tahu. Kristal ini apa? Ini ada stempel UI-nya, dosennya Dr. Muhammad Hikam. Dr. Muhammad Hikam menjelaskan bahwa semakin tinggi grafik kekristalannya, maka semakin kuat kemampuan kristal itu untuk menyimpan dan menyerap energi. Maksudnya makin besar, penyerapannya makin kuat karena nempel ke bidang kita, medianya lebih besar. Ini kan? Energi negatif nih Om ya? Ya, yang negatif keserap, jadi kita mancarkan aura yang positif. Jadi lingkungan kita menjadi positif terhadap kita. Berdasar sifat piezoelektrik kristal ini, Chris ya, saya kasih tahu Anda, berdasar sifat piezo, ini bahasa Yunani katanya, piezoelektrik kristal, dia kalau dapat getaran atau tekanan, dia akan bekerja menyimpan atau menyerap, melepas energi listrik. Ini kerjanya. Jadi kita menggunakan kekuatan alam, bukan kekuatan manusia. Alam ini seimbang, yang nggak seimbang manusianya kan. Kita boleh menggunakan kekuatan alam, tapi jangan melawan kekuatan alam. Gunakan boleh, jangan melawan. Alam dilawan. Itu bukti ilmiahnya. Jadi ini bukan mistik, bukannya klinik. Ini ada energi alam ciptaan Tuhan. Terbentuk di bumi, di perut bumi jutaan tahun, seperti batu berlian, batu bara itu. Ya tadi saya juga lihat Om ada kasih lihat satu yang udah ada penyerapannya energinya. Oh ini nah, ya, itu contoh bekas saya pakai. Ini bekas Om pakai? Ya. Itu kan di dalamnya ada pasir nih. Iya, dalam sini ada pasir. Pasir tanah. Nah pasir tanah itu yang menyerap yang negatif. Dia mengeras, membeku, jadi menggumpal. Ini dari begini jadi begini? Iya, menggumpal. Makin banyak karena yang kecil-kecil sekarang kita nggak bisa lihat dengan mata ya, nggak kelihatan. Nanti dia ada interaksi ke badan kita, dia akan muncul.
Oke. Ini berapa lama Om jadi segini penyerapannya? 1 bulan aja udah berubah Oh, kristal. 1 bulan? Iya. Oh, oke. Maka saya anjurkan kalau yang sudah beli kristal sebelumnya difoto dulu. Ya. Sebelum dipakai nih. Nanti seminggu, 2 minggu fotoin. Perubahannya apa? Kan kelihatan, foto nggak bisa bohong kan? Iya. Itu. Yang jadi pikiran saya saat itu justru saya tuh baru berpikir bahwa ternyata saya orang yang sangat gampang emosional. Gitu ya. Jadi Ya. baru sadar pada saat itu ya. Betul. Terus pada saat saya menghadapi masalah, saya kadang terlalu cepat mengambil keputusan. Oke, tidak dipikirkan dengan matang-matang. Betul. Ha-ha. Terus- Apa yang disarankan oleh Pak King pada saat itu dengan keadaan Ibu yang terlihat dari warna aura Ibu Ya. sendiri dan juga hasil analisanya? Oke, waktu itu Pak King menyarankan saya untuk saya dari hasil itu Pak King menyarankan saya untuk mempergunakan salah satu kristal. Salah satu kristalnya ini dia memang tidak besar, tapi begitu dipegang itu dia energinya tuh terasa sangat kuat. Gitu, energi seperti apa nih? Ada rasa hangatkah atau nggak ada getaran? Enggak, justru waktu pas lagi saya pegang gitu dia memberikan efek dingin. Oke. Jadi kalau iya. efek dingin kan otomatis kan bisa membuat kita yang emosi, kita menjadi Lebih cooling down. Kemudian kita yang pikiran kita yang sedang kacau itu bisa menjadi lebih tenang, lebih bisa menguasai keadaan. Apalagi Bu Gita itu orang bisnis gitu ya, Betul. yang seharusnya menggunakan akal pikiran atau enggak pikiran yang tenang untuk Betul. mengambil segala keputusan. Apalagi pada saat kita menghadapi situasi di lapangan. Iya betul. Iya. Nah kalau suami pada saat itu gimana nih keadaannya atau hasil dari analisisnya sendiri? Kurang lebih saya dan suami hampir sama. Punya sifat yang Iya. kurang lebih sama ya. Cuman kalau suami saya dia lebih tipe orang yang lebih ekstrovert ya, dia lebih menunjukkan emosinya dia. Oke, Kalau iya. saya tipe orang yang emosional juga, tapi saya melampiaskannya dengan cara yang berbeda dengan suami Oh saya. gitu, lebih introvert lah begitu Iya, ya. betul. Perbedaannya cuma itu aja. Iya. Dan pada saat itu langsung memakai batu kristal yang disarankan sama Pak King. Ya, pada saat saya memakai batu kristal yang disarankan oleh Pak King, itu menimbulkan otomatis saya yang tadinya emosional, saya menjadi lebih cooling down, saya lebih gampang cepat untuk mengambil keputusan. Yang kadang-kadang keputusan itu sebenarnya justru tidak baik. Nah, itu saya lebih bisa mengkontrol diri saya. Oke, lebih bisa berpikir dengan jernih dan juga Betul. tenang begitu Iya. ya. Berapa lama sih perubahan yang Ibu Gita rasakan dari mulai Ibu Gita datang ke tempatnya Pak King gitu, kemudian setelah memakai batu kristal, perubahan emosionalnya kok terasanya lebih berbeda ya? Itu berapa lama kira-kira? Berapa lamanya? Berapa lamanya sebenarnya pada saat kita sudah memakai kristal tersebut. 1 minggu, 2 Iya, minggu kah? Ini Atau? setiap hari saya pergunakan. Tiap hari Setiap dipakai hari ya? saya pakai. Kecuali mungkin waktu tidur ya? Iya, kan Om tadi kan saya tahu kekurangannya di mana, cukupnya di mana, dan untuk nyimbangin nih energi saya nih, supaya nyerap energi yang kurang baik. Ya. Nah ini terbukti saya secara saintifik kan. Apa? Nah, Om keluarin 3 kan nih ya. Betul. Ini yang cocok buat saya apa Om, dan kisaran harganya berapa sih Om kalau kayak gini? Ya, kalau kita lihat kan ada 3 ukuran. Ya, memang kalau barang ini kan dari Brasil, Ya. negara Brasil itu. Oh dari Brazil. Kristal paling bagus. Saya belinya sama Oke. di Amerika. Saya pesan karena di sana kan pesan itu by email, nggak bisa kita bilang, oh kita mau yang ukuran begini. Oke. Ya, jadi belinya saya tuh ditimbang gram. Oke. Ya, seperti yang kecil. Ini 1,5 juta. Oke. Ini 2,5 juta. Kalau ini udah 4 juta ukurannya. Oke. Nah, bedanya apa kecil, sedang, besar? Sekecil apapun kristal itu mempunyai energi. Makin besar ya makin kuat kan. Kuatnya apa? Penyerapannya lebih cepat, penampungan energinya lebih banyak. Kalau saya sih anjurin si Kris ya untuk orang dewasa mending pakai ini, jangan tanggung-tanggung. Bukan saya paksa, mau pakai yang kecil pun boleh. Ya coba dulu, nggak apa-apa. Tapi kristal ini nggak bisa, udah cocok nih. Waduh, saya nyesel, mendingan waktu itu saya beli yang gede. Mau tuker tambah dong, nggak bisa. Karena apa? Udah dipakai.
Tapi bisa pakai seterusnya Om? seumur hidup. Seumur hidup? Oke. Energi alam tidak akan habis. Jadi Walaupun tadi udah kayak yang Om kasih lihat udah begini. warnanya Iya, seperti masih ini, ada bisa aja energinya. pakai? Iya. Oke dong berarti ya? Oke, maka pikir-pikir. Iya. Mau yang kecil nggak bisa tukar tambah. Mau yang sedang oke, mau yang besar. Iya, daripada ntar beli yang hari 3. Mendingan langsung. Ada yang beli 2, ini enggak, dia coba, Iya. bagus. Akhirnya udah beli yang gede. Nah ini gimana? Yuk pakai 2 dah. Iya. Satu kalung. Iya. Gimana? Mau yang ini aja? Yang gede aja Om, bener sekaligus. Jadi kita tahu nanti, ya pengen tahu sih gimana responsnya Om ya, berapa lama, karena setiap orang berbeda ya? Betul. Jadi si Chris kamu catat tanggal berapa ini hari kristal dipakai. Nanti lihat perubahan dari kristal 2 minggu, sebulan. Kayaknya rasanya apa, lebih apa, kayaknya ada perubahan, terus kristalnya berubah, datang foto lagi. Ini hari ini hari Jumat 12 Agustus. Nanti kita cek minggu depan, Jumat 19 Agustus. Ya, ada perubahan warna. Chris ini setiap orang yang beli kristal saya udah siapin kalungnya. Karena apa? Pakainya harus panjang, bukan di sini. Dia harus pakai di Ulu hati. Coba. Oh, oke. Nah, langsung gitu. Oke. Harus di sini ya, di tengah sini ya. Harus nempel di badan. Bukan di luar baju kasih lihat orang, bukan. Itu ke toko jewelry aja ya, ke toko perhiasan. Nah, kalau ini mandi juga pakai? Boleh, tapi kalau Biasa mengganggu sabunan lepas. Oh iya, aja. lepas. Tidur kalau mengganggu tidur nggak enak kan, ada kalau biasa. lepas aja. Kalau Om sendiri pakai waktu beraktivitas? Betul, Oke. pertanyaan yang bijaksana. Nah. Waktu kita aktivitas, Itulah sel emosi pakai. kita gonjang-ganjing. Iya. Kalau kita tidur kan tenang ya. Betul. Oke. Pintar. Nah Om, ya itu nggak disetting ya, bener-bener gue nanya. Soalnya nggak enak kalau tidur di Enggak lah, sini. waktu aktivitas kan kita nggak tahu. Iya. Ketemu kejadian apa, tertekan, ada tantangan atau apa, nah, Iya. kita pakai stabilizer. Pakai Stabilizer nih. Kayak listrik mati di rumah, kalau nggak ada stabilizer bahaya buat komputer. Itu termasuk seperti ini ya Om ya. Ya nanti udah pakai kristal ini. Saya sih bukan anjurin datang foto lagi bukti. Kalau mau buktikan Bisa. Sebelum dan sesudah pakai kristal, apa yang dirasakan dan perubahan di auranya bagaimana. Oke. Begitu aja saya akan kasih tahu. Nah, saya juga lihat Om waktu itu pernah ada Deddy Corbuzier ke sini. Iya. Waktu itu ngetes di Saya diundang. Hitam Putih ya? Ya, diundang ke TV sana. Saya penasaran tuh, bagaimana hasil Deddy? Dua-duanya? Tangan dua-duanya. Ya, seperti itu. Kalau ada tiga tante ya. Ya. Bapak jarang-jarang kan moto Ipin Upin, Pak. Oke, siap, tenang. Matanya biasa. Matanya biasa. Nggak apa-apa. Saya kasih tahu nih buat hadirin sekalian ya. Saya itu karena saya psikologi kan ya, psikologi ya. Jadi saya title saya itu psikologi. Saya tuh kadang-kadang nggak percaya hal-hal beginian. Tapi untuk kali ini saya percaya. Wah. Oke. Giliran yang bagus percaya, giliran yang jelek enggak. Itu nggak objektif giliran. Anda nggak lihat ini, tuh lihat dong, optimis. Bagus, percaya, optimis. Itu jadi manusia tuh. Bagus ya, hijau Bagus. kuning. Hijau kuning. Nggak ada yang lemah Om. Lupa saya. Terus pastilah manusia. Itu harus menjaga. Manusia mana ada Oke. yang sempurna sih. Pasti Oke. ada kelebihan, ada kekurangan. Iya. Tapi basically ini bukan untuk menilai ngejudge orang, tapi untuk mengetahui ya. Ya mengetahui. Nah. Jadi banyak dipakai HRD perusahaan. Oke. Perusahaan mau rekrut karyawan. Ya kan biasa kalau Psikotes. ya. Psikotes kan, ya bukannya apa ya, maaf ya. 1 hari, 2 hari. Betul. Kan. Foto aura hitungan detik kan. Ya, kayak tadi langsung duduk agak walaupun deg-degan juga nih gua, kenapa di tangannya diginin. Jadi HRD kirim orang calon lah. Nah. Calon karyawan itu difoto. Setelah difoto, hasilnya karyawan itu kan lagi dites. Ya. Nggak dikasih lihat. Nah. Saya yang pegang. Oke. HRD-nya telepon ke saya. Oke.
Pak, si A auranya apa? Saya mau nempatkan di bagian marketing, di ini. Yang si B saya mau nempatkan ke accounting, belakang meja, orangnya bagaimana. Itu by phone dia udah catat semua. Oke. Nah kalau Om lihat dari saya punya laporan nih, cocok nggak saya membuat konten? Ya itu. Cocok gak tuh? Saya mau tahu nih. Ya ini kan. Oke, yang terakhir ya. Yang perincian Yang terakhir. kepribadian ungu Wah, secara fisik gimana, emosi, Oke. mental, spiritual. Wah, Yang ini banyak biasa nih. orang cari pekerjaan. Yang terakhirnya nih ya. Nah, pekerjaan sama karirnya kan, aktor. Iya nyeni banget ya ternyata, penyembuh dan penemu. Mana ada yang cocok nggak? Udah ada nemu duit ya. Cocok Om. Apa tuh? Yang cocok Ya apa? kan sering acting depan kamera. Aktor. Seniman ya pasti nyeni Masuk, lah ya. masuk. Ngajarin orang ya, ngajarin terus orang. Produser ya Mel ya. Termasuk. Psikolog. Ya iyalah ya, karena kita kalau sama klien ya secara psikologis ya ini ya. Ininya? Menggurui. Kreatif ya harus ada kreativitas kalau di bidang Ininya? kita. Inovatif ya harus. Oh. Mandiri ya iya, apalagi pandemi 2 tahun. Kalau nggak mandiri sih berantakan kita Om. Ekspresikan diri ide-ide visioner ya. Tepat sih. Ya itu. Oke, orang biasa lihat adalah 2 di bawah ini ya. Yang dicari itu. 2 cari ini, oke. Ya ininya nanti dibaca. Oke. Keuangan ada tuh. Tuh Iya, keuangan tuh. Kekuasaan mengaruh kemungkinan terus proyek-proyek baru ini. Proyek-proyek baru, mudah-mudahan proyek baru. Benar kan? Ide-ide kreatif. Proyek baru karena Iya. di kepala ini titik terang ini nih. Kedepannya nih ada apa? Maka Oke. yakinin. Saya Emang bisa, sebelum saya kesini mampu. sih- Emang sebelum kesini sih lagi mikirin nih. Besok mau ngapain? Soalnya baru terima proyek baru.